Shalom saudara, mari buka Alkitab Anda, Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-8. Tapi sebelum saya sampaikan suatu saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya cuma mau katakan bahwa bulan Agustus nanti Anda semua akan Tuhan bawa dalam tiga percepatan saudara. Saya mendengar apa yang Tuhan katakan dan Tuhan bilang sampaikan bahwa orang-orang di tempat ini akan mengalami 3 percepatan darat, udara, dan laut saudara. Ini akan terjadi saudara. Tapi ingat pada waktu Anda masuk masa percepatan, ketika ada saya tahu Mahanaim itu sudah cepat saudara. Lu Mahanaim itu geraknya sudah sangat cepat. Ini di bawah percepatan. Ini saya nggak ngerti apa yang terjadi saudara. Cepat banget berarti. Tapi saudara, ketika Anda masuk dalam sebuah percepatan, Anda harus tahu segala yang Anda kerjakan harus presisi saudara. Harus presisi. Gak boleh Anda sembarangan dan main-main. Anda bawa mobil kalau di jalan biasa, mau main-main boleh setirnya kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Paling dimarahin orang. Coba saudara di jalan tol, lari 120, coba kanan kiri, kanan kiri. Anda akan meninggal dengan sukses saudara. Pada waktu masa percepatan Anda harus presisi. Tidak bisa main-main. Nggak bisa lagi saudara Anda ngantuk, nggak bisa. Siaga. Anda bisa bayangkan jalan di 200 km per jam, ngantuk. Tidur 2 detik aja. Sok aja cobain saudara ya. Tapi tunggu sepi supaya jangan nyelakain orang lain ya. Saudara, hari ini firman Tuhan berkata bahwa Anda akan dibawa dalam masa percepatan. 3 percepatan saudara. Karena itu saya mau sampaikan tentang percepatan Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam 1 hari, atau satu bangsa dilahirkan dalam 1 kali? Ini dia saudara. Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Dan ini yang akan terjadi buat Anda semua saudara. Baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak apa anak-anak. Si saudara, Agustus nanti Anda akan lihat akan ada banyak hasil yang Anda kerjakan baru sebentar, tiba-tiba hasilnya berlipat ganda. Baru kau melangkah, engkau akan lihat anaknya banyak. Ambil saudara, ini yang Tuhan katakan jadi jatah dan bagian Anda. Berapa banyak yang percaya? Mari angkat tangan saudara. Kalau gini cepet banget. Tunggu dulu. Itu bagian happy partnya. Bagian yang funnya, melahirkan banyak anak-anak. Itu have fun, bagian yang happy. Tapi lihat kata sebelumnya. Baru saja apa? Baru apa saudara? Jangan cuma melihat bahwa melahirkan anak-anak. Sakit. Banyak dari kita hanya berpikir bahwa enak aja. Pokoknya semuanya akan enak. Semuanya akan happy. No. Sakit. Baru menggeliat apa? Sakit. Anda kan beda sama saya seringnya ya. Baru menggeliat sakit, berteriak kesakitan, lalu lari dari semua sakit itu. Berapa banyak Anda hari-hari ini Anda selalu berdoa, Tuhan, kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Yesus tuh doa seperti itu, tapi dia minum cawannya. Tapi banyak dari kita lari dari semua jalan yang dikatakan sakit. Iya saudara. Saudara, Anda duduk di tempat ini,
Anda melihat pelayanan yang luar biasa dari Mahanaim. Anda melihat pelayanan yang buat saya, saudara, mungkin di Indonesia gak ada yang seberani Mahanaim. Ya, tapi tahu gak saudara, pelayanan ini lahir dari segala sesuatu yang sakit. Saya sudah berkali-kali dengar cerita dari Bu Iin. Mahanaim lahir dari ketika ada beliau harus melayani di tempat sampah. Ketika punya anak yang terakhir harus dibawa pulang Tuhan. Kenapa? Karena virus yang dari mana virusnya? Di tempat sampah. Bukankah itu yang menyakitkan? Ada banyak lagi, banyak cerita lah. Kalau saya dengar cerita orang-orang Mahanaim, pemimpinnya itu, yang ada bikin merinding. Kenapa? Ya, ceritanya banyak melahirkan segala sesuatu dari kesakitan. Tapi tahukah saudara juga, Anda tahu nggak? Ibu-ibu, ketika Anda hamil dan mau melahirkan, keadaan tidak menjadi lebih baik, betul nggak? Orang hamil itu pas susah. 1 bulan, 2 bulan masih aman, 3 bulan masih, betul nggak? Ini saya nggak pernah hamil, cuman bentuknya pernah kayak hamil. Iya toh? Orang hamil itu serba salah. Saya melihat istri saya yang hamil, gerak susah, saudara. Apalagi udah usia kehamilan 7, 8, 9. Tidur lurus, ngap. Ke kanan, ngap. Ke kiri, ngap. Tengkurap, jungkat-jungkit, saudara. Iya kan, susah. Gerak susah. Kemana-mana bawa marching band. Dia ada pemain harpa. Saya pemain gendang, saudara. Serba susah, saudara. Pada waktu melahirkan adalah proses di mana seorang ibu itu berdiri bukan berdiri, tidur, antara hidup dan mati. Iya dong. Maaf ya, mari kita dewasa berpikir ya. Kalau jalannya kurang gede, maaf, liangnya harus digunting. Nggak pakai bius, emangnya geli, sakit. Makanya saya kadang-kadang hormat kalau ada ibu-ibu, anaknya 12. Sudah berapa gunting yang pernah bertemu, saudara? Iya kan? Sakit loh. Tapi Anda tahu nggak? Pada waktu, saya tanya sama ibu-ibu ini, pernah tanya, saya survei, saudara. Pada waktu semua kesakitan, dan ketika anaknya dilahirkan, anaknya ditaruh di dada ibunya, mendadak tidak dirasa sakitnya. Sakitnya ada nggak? Ada. Rasa nggak? Nggak kerasa. Kenapa? Ketika semua yang dia sudah kandung itu dilahirkan, mendadak menghapus semuanya, saudara. Ketika janji Tuhan akan lahir buat hidup Anda, semua kesakitan, semua himpitan, semua mungkin ada, tapi mendadak tidak ada rasanya. Itu janji Tuhan buat Anda dan saya. Yang Anda baca, Anda melihat, baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Saya mau tanya, berarti kan anaknya lebih dari 1, betul kan? Tapi dalam satu kali sakit, dia harus, dia akan melahirkan anak-anaknya. Mari kita bayangkan. Berarti ngedennya berapa kali? Ngedennya berapa kali? Gak mungkin sekali. Keluar satu. Tapi dalam 1 hari. Artinya apa, saudara? Ada proses yang dihimpit dalam 1 kali, saudara. Tapi hasilnya akan berlipat kali ganda. Itu janji buat Anda dan saya. Amin, saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam percepatan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus alami
yang namanya percepatan yang Tuhan berikan. Buka Alkitab Anda. Mazmur 57 ayat 8. Dari ayat 7 aja sekali. Mazmur 57 ayat 7 dan 8. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Saya mau tanya sama saudara, bisa nggak bangunin fajar? Fajar Hartono gampang kita bangunin saudara. Kalau tidur kita tendang bangun dia. Fajar yang dimaksud adalah pagi hari. Bisa nggak? Secara manusia bisa nggak? Bisa nggak saudara Anda fajar itu jam berapa sih? Jam 5 kan? 5 atau 6? Udah. Supaya enak 5.30 lah. Bisa nggak Anda jam 4 pagi Anda berkata matahari keluar? Langsung keluar. Cuma Bu Iin yang punya iman bisa. Yang lainnya nggak bisa. Mungkin nggak saudara? Jam 4 subuh tiba-tiba matahari itu keluar. Secara manusia tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata, aku mau membangunkan fajar. Berarti malamnya dipercepat, paginya juga dipercepat untuk muncul. Amin saudara. Apa artinya? Masa gelap Anda, masa susah Anda, masa sakit Anda, masa kepahitan Anda harus dipercepat. Dan masa pagi harus dipercepat. Terbit buat hidup Anda dan saya. Amin. Fajar bisa dibangunkan. Fajar bisa dibangunkan lebih cepat daripada waktunya. Amin saudara. Apa yang harus kita lakukan? Lihat ayat-ayatnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Sekarang nyanyi itu apa? Nyanyi itu apa saudara? Nyanyi itu singing, itu terjemahan. Nyanyi itu apa? Nyanyi itu mazmur, itu itu persamaan kata, arti loh, arti. Nyanyi itu apa? Ungkapan hati. Puitis sekali. Penyembahan. Apa? Pakai nada. Saya kasih penjelasan yang mungkin lebih simpel. Nyanyi adalah berkata-kata dengan disertai nada. Nyanyi juga artinya deklarasi, cuma dengan nada. Artinya apa? Mulailah hari ini. Terus, bukan mulai hari, kalau maknanya sudah mulai dari lama kan ya. Hidupnya kan, Anda kan hidupnya kan deklarasi. Ada piring jatuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah Tuhan yang baik, pencipta langit dan bumi. Itu deklarasi. Perkatakan hari-hari ini, terus perkatakan deklarasi lebih sering lagi. Karena deklarasimu akan membangunkan fajar. Karena setiap deklarasimu akan menjadikan semua atmosfer di sekitarmu jadi atmosfer yang Tuhan mau. Hari-hari ini saudara, mari terus berkata-kata. Berkata-kata. Perkatakan semua yang engkau sudah tahu dalam hatimu. Kebenaran yang kau sudah tangkap. Perkatakan. Sebab kebenaran yang kau ketahui itu yang akan memerdekakan Anda dan saya. Amin saudara. Saya mungkin Anda akan bilang saya absurd, tapi saya mau ingatkan, baca Alkitab. Ya, baca Alkitab. Anda mau memperkatakan apa kalau Anda tidak pernah baca Alkitab? Saya ngomong seperti ini, mungkin ada yang ngomong, astaga lu gak tahu ya, kita nih pasukan tentara Allah, gak mungkin gak baca Alkitab. Ya minta maaf saudara, tapi saya dengan rendah hati saya mau katakan, jangan lupa baca Alkitab.
Dan jangan pernah baca Alkitab dikurangi. Tambah. Saya sibuk, boleh. Tambah. Kalau nggak bisa, audio Bible, dengerin. Sambil kalau Anda lakuin apapun, audio Bible, dengerin. Amin, saudara. Kenapa? Saya mau tanya. Roh Kudus itu tugasnya apa? Mengingatkan apa? Firman Tuhan kan? Kalau Roh Kudus tugasnya mengingatkan firman Tuhan, lo Anda tidak baca Alkitab, apa yang mau diingetin? Roh Kudus tidak bertugas membacakan Alkitab. Roh Kudus bertugas mengingatkan firman Tuhan. Kalau Anda tidak pernah baca Alkitab, ada banyak hal yang diingetin itu bukan Alkitab. Hal-hal yang lain. Ngeri, saudara. Baca Alkitab. Saya nih lama-lama semakin kesini semakin paham kenapa Pak Yusak Cipto selalu ngomong apa? Baca Alkitab. Karena Roh Kudus tugasnya ingetin kita akan firman Tuhan. Kalau kita gak baca Alkitab, apa yang mau diingetin? Ada banyak orang tidak mengalami mengalami kehidupan berjalan dengan Tuhan karena gak baca Alkitab. Saya udah dengar khotbah ribuan, ratusan ribu khotbah sudah dengerin. Ya itu khotbah. Khotbah itu adalah semua hasil pemikiran dan pengalaman dari si pengkhotbah. Kenapa Anda alami sendiri apa yang Anda baca? Amin, saudara. Lanjut. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Yang pertama jiwa. Bangkit pikiranmu. Mari bangkit semua pikiran. Jangan lagi berpikir sesuatu tentang hal yang negatif. Ya, saudara. Bangun. Ini loh pikiran yang selalu merusak hidup kita. Saya berkali-kali ketika mengalami kesulitan, saudara, kesusahan dalam hidup saya punya privilege, kesempatan, karena saya tinggal di Bandung. Saya datang ke rumah Pak Yusak, saya cerita. Begitu saya cerita, ada perkataan yang muncul dari mulut saya ditoyor sama Pak Yusak. Saya cuma ngomong ini, ya tak pikir harus gini, ya pikiranmu itu. Iya, saudara. Ternyata kekalahan kita seringkali diawali dari Anda berpikir. Tetapi kalau hidup kan harus berpikir, betul. Kerja kan harus mikir, betul. Iya kan, saudara? Tapi jangan sampai pikiranmu mengalahkan Tuhan dalam kepalamu. Jangan menyingkirkan kekuasaan Tuhan dalam kepala. Ya, saudara. Saya jujur nih mau ngomong sama saudara. Saya juga melihat kok ada banyak orang-orang yang kelihatannya hebat, kelihatan sudah melakukan perkara yang besar, jatuh dalam apa? Pikiran. Jatuh dalam pikiran. Saya hari-hari ini, saudara, baru semakin hari semakin merasakan ternyata jadi pemimpin itu, apalagi pemimpin yang sudah di dalam sebuah pelayanan, pemimpin yang nomor satunya, ternyata astagfirullah berat sekali, saudara. Saya awalnya berpikir, oh yang penting saya bisa memenuhi keuangan. Ministry butuh apa? Duit ada, bayarin jalan. Saya pikir uang itu jadi beban pikiran yang paling berat. Memang sih awalnya, saudara, saya harus bikin ini, harus bikin itu, harus bikin ini, bikin itu. Lihat kas, nggak ada. Mau nggak mau, pemimpin yang keluar uang. Saya bilang sama teman-teman yang sarkan-sarkan, ayo nabur, ayo nabur. Mereka sudah nabur, tapi nggak kerasa. Artinya apa? Yang ditabur sama yang dibutuhkan terlalu kecil, yang ditabur, yang dibutuhkan terlalu besar. Mau nggak mau. Saya pikir cuma itu. Tapi hari-hari ini, sejujurnya, saudara, ternyata
lebih berat dari cuma mikirin uang. Jadi Anda yang merasa jadi orang-orang yang dipimpin, please sayangi pemimpin Anda. Saya baru tahu ternyata gak cuma uang yang harus saya pikirin, ternyata manusianya. Ada banyak hal yang ketololan yang dilakukan, saudara. Yang itu Anda tahu gak sih? Pemimpin itu kan gak boleh ngebuang orang. Boleh gak ngebuang orang? Gak boleh. Ngekat pelayanan boleh gak? Antara boleh gak? Boleh sih. Tapi melarang orang pelayanan udah pasti gak boleh. Yang bisa apa? Mengalihkan kan. Nah, kamu jangan pelayanan di sini. Pelayanan di sini kamu ngerusak yang lain. Pelayanan di sini. Kalau di sini ngerusak lagi, bingung saya. Saya baru 1 bulan ini nanganin beberapa orang, saudara, yang benar-benar muter di situ. Saya sempat 5 hari hampir gak tidur, mikirin, saudara. Tahu nggak Tuhan bilang apa? Tuhan bilang ini, kamu mikir pakai kekuatanmu, gak akan bisa. Ayolah. Saya ini jujur, saya ini punya kelemahan dalam berpikir. Kalau sudah mikirnya sepatu, saya bisa stres. 2 pilihan, ngamuk atau tidur. Banyak yang ngamuk sih. Saya pernah minum obat tidur, Sanak, tahu saudara Sanak? Saya minum 2 butir. Lalu saya pagi-pagi saya minum. Saya pikir saya nggak tidur. Istri saya bilang, kamu tidur dari pagi sampai malam, nggak bangun-bangun. Sanaknya saya sumbutin. Istri saya nggak tahu saya minum Sanak, saudara. Saya beli sticknya saya taruh di obat Sanak itu punya teman saya, taruh di stick. Begitu sampai saya buka, saya ambil, saya minum dulu. Istri saya nggak tahu. Dari pagi sampai malam saya tidur. Istri saya bilang apa? Kamu tidur terus. Saya bilang, enggak, gua nggak tidur. Terlalu stres. Saudara, perjuangan kekalahan saya seringkali dari sini nih. Mikir sesuatu yang belum tentu terjadi. Mikir segala sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan. Udah tahu nggak bisa. Kita bisa nggak ngerubah orang? Anda nih mampu nggak ngerubah orang? Kalau Anda bilang mampu, saya sembah, saudara. Gak ada yang mampu ngerubah orang, cuma Tuhan yang bisa ngerubah. Tapi kok saya mikir, gimana ya orang ini? Gua harus ngomong apa ya? Harus diapain ya? Harus dilembutin atau dimaki-maki? Mikir, stres. Mari hari ini saya khotbah gini, enggak cuma khotbahin Anda, khotbahin si botak ini. Bahwa ternyata kita nih harus berhenti untuk memikirkan segala sesuatu yang gak patut Anda pikirkan. Yang harusnya itu jadi jatahnya Tuhan untuk mikirin. Amin, saudara. Lanjut. Aku mau membangun aku bangun Hai Gambus dan Kecapi. Aku mau membangunkan Fajar. Saudara, Gambus dan Kecapi bicara tentang sukacita. Saya mau tanya, sukacitanya di hari apa? Di waktu kapan? Fajarnya belum muncul kan? Betul nggak, saudara? Fajarnya belum datang, dia harus bersukacita. Berarti bersukacitanya waktu kapan? Malam. Malam itu lambang apa? Lambang semua masalah dan kesesakan dalam hidup kita. Bisakah Anda bersukacita waktu Anda sedih? Waktu Anda takut? Bisakah bersukacita waktu Anda membutuhkan pertolongan? Bisakah Anda bersukacita waktu Anda dalam himpitan yang sangat keras? Amin, saudara. Pada waktu Anda bersukacita, di waktu semua hal yang tidak menyenangkan, maka Anda akan lihat fajar akan menyingsing. Amin, saudara. Saya berdoa Anda adalah orang-orang, bagian dari orang-orang yang masuk dalam masa percepatan ini. Mulai Agustus ada masa percepatan. Ya, ada masa di mana engkau akan dibawa Tuhan sangat cepat. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama.
Ini tentang pernikahan di Kana. Gak usah baca deh. Saya rasa di sini sudah pernah dengar semua cerita ini. Kalau sampai Anda nggak ngerti pernikahan Kana itu sopo sing kawin. Alkitabmu loh baca tentang perkawinan di Kana. Saudara, hari itu ada air di tempat apa? Tempat apa? Basuh kaki. Dalam sekejap dia jadi anggur. Kalau Anda baca dalam bahasa aslinya, itu bukan anggur biasa, tapi divine wine, anggur yang terbaik. Saya mau kita membayangkan sebuah proses pembuatan anggur. Ibu In mana khotbah di tempat saya bicara tentang anggur yang manis, tentang proses. Saya ulangin, saudara. Jadi satu anggur itu butuh waktu panjang. Dari benih disemai, betul kan? Bertumbuh, ditanam, ditunggu dewasa, itu bertahun-tahun. Pada waktu muncul buah anggur, diambil anggurnya, diproses. Anggur yang mahal, menurut apa yang saya dengar dari Ibu In, anggur yang mahal nggak pakai mesin, tapi diinjak. Salah diinjak jadi anggur, dimasukin gentong, didiamkan berapa puluh tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi pada perjamuan Kana, sekejap mata, dari air biasa jadi anggur yang terbaik. Amin, saudara. Itu yang akan terjadi buat hidup Anda. Sekejap mata. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa itu terjadi? Saudara, menurut Anda, siapa yang berperan untuk menggerakkan Tuhan Yesus menjadikan air jadi anggur? Menurut Anda siapa, saudara? Hah? Tukang anggur? Enggak ada. Ada pemimpin pesta sama pegawai-pegawai itu. Siapa yang paling berperan menurut Anda? Ibunya kan? Yuk kita baca. Baru kita baca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Saya mau tanya, saudara, apakah Anda mendapatkan Maria meminta sesuatu ke Yesus? Minta enggak? Maria tidak pernah minta sesuatu. Maria cuma bilang apa? Anggurnya habis. Gitu doang kan? Minta enggak? Enggak. Pada waktu pada waktu Yesus bertanya, mau apakah engkau dari aku, ibu? Waktuku belum tiba. Setidaknya Tuhan Yesus pun menawarkan ke Maria, kamu mau apa? Berarti Maria boleh dong ngomong, tolonglah jadiin anggur airnya, atau tolonglah bikin suatu mujizat, tiba-tiba ada anggur. Betul nggak? Tapi Maria minta nggak? Enggak. Dia nggak minta sama sekali, sudah. Dia nggak ada permintaan sama sekali. Dia cuma bilang apa ke orang? Kalau dia bilang apa-apa, udah lakuin aja. Gak ada permintaan. Pertanyaan saya, kenapa Maria nggak minta? Kenapa Maria nggak minta, saudara? Yang jawab benar boleh pergi ke Israel.
Iya benar, bayar sendiri. Ayo saudara, kenapa Maria tidak meminta? Bisa kasih satu jawaban saudara? Iya percaya. Kenapa Maria bisa percaya? Pertanyaan berikutnya nomor 2. Yes. Besok pergi Israel. Udah aman dari saya, gak usah bayarin. Iya saudara. Karena Maria kenal siapa Tuhan. Karena Maria sudah tahu Yesus dari kecil sampai gede. Hidup setiap hari. Bahkan menurut saya, Maria juga sudah melihat mujizat setiap hari di rumahnya. Yesus melakukan, cuma gak ditulis saja. Cuma mujizat yang internal. Mujizat untuk ordal, orang dalam. Karena itu Maria cuma ngomong, habis anggurnya. Gak minta. Hari ini saudara, lihat percepatan. Kenali Tuhanmu. Gimana cari kenali Tuhanmu? Hidup dengan Tuhan setiap hari. Ngomong, ngobrol setiap kali jalan. Apapun yang mau kerjakan, ngomong. Mau ngamuk juga ngomong. Mau dosa juga izin dulu sama Tuhan. Nanti Tuhan akan rekayasa supaya kita tidak melakukan dosa. Jangan malu sama Tuhan. Jangan malu. Saya kemarin saudara melakukan sebuah kesalahan. Akibatnya mobil saya diserempet. Mobil baru lagi. Saya turun ngomong di hati saya. Tuhan izinnya, sorry. Mau saya maki, saya mau keluarin semua kebun binatang. Dari anjing, cacing, semua saya keluarin semua. Izin Tuhan, aku tahu aku nggak boleh hamba Tuhan, tapi ini udah nggak kuat. Emosi kenceng. Begitu tutup, orangnya datang, Pak, minta maaf ya Pak, minta maaf. Itu mau di ujung saya, mau di ujung udah mau gonggong nih. Udah di sini nih, tiba-tiba lihat mukanya, kasihan banget. Tiba-tiba muncul nih. Muncul apa? Muncul cerita dari Pak Yusak Cipto. Saya ini beberapa bulan terakhir tuh dengarnya cuma khotbah Pak Yusak. Muncul sudah. Munculnya apa? Pak Yusak pernah ditabrak mobilnya kan? Begitu mau dicengkiwing sama Pak Yusak, melihat orangnya gak jadi, sertu dingin. Saya ingat khotbah itu. Kalau Pak Yusak kan diomong Tuhan. Kalau saya ingat khotbahnya Pak Yusak, diomong Tuhan. Langsung ser. Apa? Kamu ke surga ini kan susah. Saya siap tanggung jawab. Gak apa-apa tanggung jawab. Kalau kamu tanggung jawab, Pak, kamu makan apa? Rumahmu udah pulang. Masuk mobil, nyetir, naik mobil nyetir. Kenapa gak maki itu orangnya kurang ajar gitu? Iya, so kenali Tuhan, jalan setiap hari. Gak usah ada permintaan, jalan tiap hari. Saya hari-hari lagi belajar, gak minta apapun sama Tuhan. Kebutuhan banyak. Saya cuma ngomong gini, ya Tuhan, kau tahu ya Tuhan, yang aku butuh ini banyak Tuhan. Pelayanan banyak Tuhan, yang perlu dibayarin. Engkau ya tahu Tuhan. Saya gak pernah minta, takut saya. Kenapa? Karena saya mau seperti Maria. Gak usah minta, tapi Tuhan siapin. Itu loh, namanya keintiman. Ayo jalan dengan Tuhan. Tuhan suruh saya bangun di Bandung kemah perjumpaan. Tempat itu kecil, gak gede, saudara. Kita pernah adain doa 27 jam di situ. Yang datang gak bisa banyak, sampai saya batasi, sampai saya bilang kalau sampai kepenuhan saya suruh ke lantai 3. Udah nggak usah masuk ke ruang perjumpaan, streaming aja di lantai 3.
Karena terlalu sempit sudah. Tuhan suruh bangun itu, saya nggak ngerti, nggak paham. Ada waktu saya bangun, saya ambil tempatnya. Saya tanya Tuhan, Tuhan dikasih nama apa? Tuhan bilang, sarang, the nest. Saya kasih the nest. Saya punya teman namanya Chris. Dia ngomong gini, kamu tuh nggak salah tak? Lambang pelayananmu Raja Wali, bikin tempat namanya sarang. Nanti kalau udah dewasa sarangnya dijungkir balikan. Waduh iya, ngapain gue bangun sesuatu yang namanya sarang, dijungkir balikan? Saya bingung saudara. Saya tanya Tuhan, Tuhan, maaf ya Tuhan, kali ini nggak salah tak Tuhan? Namanya kau sarang, nanti engkau jungkir balikan ini. Lalu Tuhan bilang, Ayub 39. Sebab Raja Wali itu mendirikan sarangnya di atas bukit-bukit batu. Dan dia dari sana, dia mengamati mangsanya. Amin. Saya jawab itu. Saya tanya Tuhan. Saya dengan Tuhan. Tuhan, gimana cara bikinnya? Ruangan cuma seuplak. Seuplak, benar-benar seuplak, saudara. Kalau Mahanaim, Sion, yang lain-lain gede, bikin taman sabrak-abrak juga bisa. Saya seuplak aja ngap. Lalu Tuhan ngomong langkah demi langkah. Nah, bikin mesbah korban bakaran. Ya Tuhan, bikin mesbahnya seperti Abraham mempersembahkan Ishak. Saya bingung, gimana cara bikinnya? Itu kan dari batu kan disusun. Akhirnya saya suruh orang bikin batu, tapi bukan batu, tapi sebenarnya ya kayak bahan lain lah, kayak gipsum gitu, disusun. Jadilah mesbah korban bakaran. Tuhan bilang bikin meja roti, meja perjamuan, meja pengurapan, meja dupa, bikin tabut, bikin menorah, bikin Alkitab taruh di depannya, bikin lagi meja air. Terus ya Tuhan bilang, setiap yang masuk, handphone, iPad, gadget, semua taruh di loker, nggak boleh ada gadget. Di dalam tidak boleh ngobrol, hanya ngobrol dengan Tuhan. Sebelum masuk, wudhu dulu. Saya julukinya wudhu. Karena Tuhan bilang apa? Cuci tangan, cuci kaki. Baru boleh masuk. Masuk di depan mesbah korban bakaran, persembahkan sesuatu. Belum tentu harus uang. Apapun yang Tuhan ingatkan, masukkan di situ, tulis di kertas, masukkan di situ. Ambil perjamuan kudus, ambil pengurapan, bakar dupa, duduk doa. Pulang, sudah selesai, ambil air, minum 1 teguk, ambil anggur, nanti ditambah lagi, ambil ayat firman Tuhan, itu janji Tuhan buat kamu, keluar, baru pulang. Saya jujur di hadapan Anda, tidak ada satupun yang saya paham. Saya nggak ngerti sudah. Saya bikin. Udah taruh aja, taruh. Tuhan yang ngomong, kucurin aja minyak, kasih lagu penyembahan, tidak boleh mati, AC mati 24, nggak boleh mati 24 jam, lagu nggak boleh mati 24 jam, harus nyala terus. Udah, sudah, saya nggak paham apapun. Saya selesaikan. Lalu Tuhan bilang ini, aku akan berjumpa dengan anak-anakku. Aku akan adakan tanda mujizat di tempat itu. Sudah nih, selesai. Berjalan dengan waktu. Saya sempat berpikir gini, apa ya? Kapan ya? Tapi Roh Kudus bilang ini, tidak usah memikirkan, tidak usah bicara apapun, diem aja, diem, gak usah minta, diem aja. Saya Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan, Dia Tuhan yang ajaib. Saya nggak ada di tempat, saya sedang pergi. Tiba-tiba orang yang saya tugaskan untuk menjaga kemah itu, dia masuk ke dalam, dia melihat botol air yang untuk minum. Sebenarnya emang untuk minum doang, nggak ada lebih untuk minum. Karena Tuhan bilang ini, taruh air di situ.
Karena lambang engkau setelah berjumpa aku beri kesegaran dari air yang mengalir dari takhta kerajaan surga. Ya udah, saya taruh aja air. Masa saya taruh keran, saya taruh air. Saya nggak berpikir, saya berkali-kali minum juga. Ya biasa aja. Ya kegiatan yang harus dikerjakan. Sik minum. Tiba-tiba satu pagi sudah, penjaga kemah datang mau nyalain api, mau bersihin beberapa hal. Bersihin api kan hasil bakar dupanya kan kotor, diganti mau dibersihin. Dia nengok ke botol air, airnya sudah jadi anggur sudah. Satu botolnya masih air. Dalam, saya nggak minta sama sekali. Saya nggak berpikir bakal terjadi apa, nggak tahu. Bahkan jujur saya mau ada di hadapan Anda, saya lihat itu ada ketakutan dalam hati saya. Apa saudara? Saya ketakutan orang datang untuk itu, bukan orang datang ketemu Tuhan. Itu yang saya takutkan, saudara. Walaupun kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Berapa hari kemudian datang masuk lagi 2 botol penuh, saudara. Dan 2 kali 2 botol penuh. Penuh, itu hampir 1,5 liter lebih. Gak lama, besokannya lagi tiba-tiba ada orang yang doa di situ. Selesai doa minum air, dia bilang, kok airnya manis sekali, kayak air gula. Dia turun, airnya manis ya? Oh enggak, ini air dari dispenser, air Aqua, mereknya Aqua saudara. Dispenser ini. Jadi dicobain sama orang yang ada di kemah. Oh iya manis, berubah manis. Dan 2 kali berubah manis, 2 botol. Yang terakhir, malam saya bermimpi ada malaikat yang menari-nari di tempat itu. Menarinya nggak nginjek bumi, tapi melayang-melayang nari. Dan saya melihat ada yang berjatuhan. Jatuhnya apa saudara? Berlian. Sudah saya tes, Bu. Asli. Besar. Ada 13. 12 kecil-kecil, 1 yang gede. Benar-benar gede. Gak tau lah berapa karat, saya gak ngerti berlian sudah. Karena berlian itu hal yang menakutkan. Kenapa? Karena wanita suka berlian. Katakan cintamu dengan diamond. Itu kata-kata yang agak sedikit mengerikan sudah. Buat saya dan laki-laki yang lain mungkin. Gede sudah. Pas lagi dilihat ada orang ngomong ini. 12 murid dengan 1 Yesus di depan. Sudah dicek semuanya. Real. Akankah dijual? Boro-boro dijual. Ditunjukin aja, saya udah gak mau. Saya terakhir tunjukin di Jakarta. Sudah saya mau tunjukin lagi. Saya taruh di tempat yang rahasia. Kenapa? Jujur saudara, kenapa? Saya apa satu yang ngomong. Karena terlalu banyak orang akhirnya datang untuk hal yang itu. Saya berkali-kali bicara, jangan pernah datang ke kemah perjumpaan di Bandung, di The Nest. Jangan datang untuk anggur, jangan datang untuk air manis, jangan datang untuk diamond, tapi datang jumpa Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini sudah saya saksi di depan Anda. Ada banyak orang yang komunikasi sama saya setelah dari kemah. Ada 1 orang sudah datang ke kemah itu. Dia doa, dia pulang. Dia sudah punya mama, itu sudah hampir 15 tahun, tidak pernah mau komunikasi sama dia. Putus komunikasi sama sekali. Begitu keluar saudara, gak lama kemudian ibunya WA dia. Ibunya telepon. Dan mungkin dalam minggu depan saudara akan berjumpa. Seketika saudara, ada lagi 1 orang. Dia datang, dia doa, dia nyembah, dia rasakan hadirat Tuhan, dia nangis sepanjang doa. Ada yang sampai 4 jam di dalam gak keluar-keluar. Yang di luar nungguin, kapan lu keluar? Karena penuh. Dia keluar. Dia punya usaha. Mandek saudara. Benar-benar mandek. Ini tokonya mandek. Gak ada penjualan banyak, sahabat, udah lama sekali. Begitu keluar, dia ke toko. Dia buka tokonya, dia jaga tokonya, kan Anda pegawai. Hari itu laris habis. Barangnya dalam 1 hari sudah habis total. Habis tokonya, habis bis.
Tapi jujur ya, ini pun saya ceritain dengan tidak tujuan. Anda datang untuk itu. Datang ketemu Tuhan. Datang ketemu Tuhan. Ada satu ibu-ibu datang. Dia hampir seharian tinggal di situ, dia nggak keluar. Keluar itu mukanya udah sembab semuanya. Nangis sepanjang. Ditanya, kamu ada masalah apa? Kok nangis sepanjang berjam-jam nangis? Dia bilang, gak ada masalah. Jadi kenapa? Aku ngerasain cinta Tuhan. Aku ngerasain, aku kan ngobrol, dipeluk. Mulai hari itu sudah, orang itu ngomong, saya akan tiap minggu datang ke situ. Saya mau pacaran sama Tuhan di situ, sudah. Luar biasa. Tapi sekali lagi, sudah. Kalau Anda mau datang, boleh. Datang ketemu Tuhan. Tempatnya nggak bagus. Tempatnya susah dikunjungi. Nggak ada tempat parkir. Jadi kalau Anda datang harus parkir di departemen store, di tempat mana, jalan kaki ke situ. Nggak ada tempat parkir. Tampak depannya, aduh, capek deh. Dulunya ada pedagang kaki lima yang nutupin, nggak bisa masuk. Akhirnya pas saya kasih uang, Pak, minggir sana Pak, sana dagang sana Pak, nih uang Pak, minggir sana Pak, uang kerohiman pergi. Sekarang bisa masuk, saudara. Tapi satu hal, saya nggak pernah minta, saudara. Saya nggak pernah bilang Tuhan, mari Tuhan, kasih dong wine, kasih dong diamond, kasih dong serbuk emas, kasih dong ini, nggak pernah. Saya cuma lakukan apa yang Tuhan katakan. Anda mau lihat air jadi anggur, Anda mau lihat percepatan dalam hidupmu. Yang hari mungkin hidupmu datar, Tuhan tiba-tiba rubah jadi hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Satu kok, nah minta. Kedua, lakuin apapun yang Dia katakan. Meskipun gila rasanya, meskipun gak masuk akal, meskipun kau gak ngerti ngapain, saya juga gak ngerti. Saya berpikir, oh kita kan aliran Baktera, kalau bikin ruang doa harus taman. Saya juga mikirnya, Tuhan, kok nggak taman ya Tuhan? Kok nggak taman? Ini kok cuman segitu-gitu aja, kecil lagi, sangat kecil. Tapi ketika ngelakuin apa yang Dia ngomong kerjain, mahal. Buat saya mahal. Ya kalau buat Anda mungkin murah, buat saya mahal. Kenapa? Lagi ngelakuin, lagi bangun itu, pas lagi saya banyak sekali kebutuhan, pas lagi bisnis saya lagi turun ke bawah. Enggak cuma turun ke bawah, terjun bebas, saudara. Pada waktu turun ke bawah, pada waktu uang sempit banget uang rasanya, Tuhan bilang bikin ini. Bikinnya mahal-mahal lagi, saudara. Ada yang 4 juta, ada yang 10 juta, ada yang 12 juta. Bikin bangun ruangannya, ruangan tadi kosong, dibangun tembok-temboknya segala macam. Saya bilang sama teman-teman, hai saudara-saudaraku satu soar, mari menabur, semua menabur. Saya punya teman-teman luar biasa, semua nabur. Begitu dikumpulkan taburannya, orang kerosok. Mau marah, ya mereka udah nabur. Dan saya tahu pun keadaan keuangan mereka punya terbatas. Jadi mau nggak mau Pak, capek nggak? Capek sih saudara. Tapi lakuin aja, jalan aja, kerjain aja saudara. Anda akan lihat tiba-tiba percepatan. Saudara, percepatan terjadi di tempat saya. Saya bisa melihat ajaib sekali. Saya jujur ya, yang paling buat saya exciting itu bukan berlian, bukan air jadi anggur, bukan air jadi manis. Yang buat saya exciting adalah semua cerita-cerita tentang orang jumpa Tuhan di tempat itu. Beneran. Saya mau masuk, saya mau doa, ibu-ibu keluar masih. Oh kenapa? Tadi Tuhan bicara sesuatu, menyentuh hatiku. Buat saya itu lebih berharga. Buat saya, is more than diamond. Yang paling berharga
buat saya di kemah perjumpaan. Ketika orang ketemu langsung Tuhan. Tempatnya biasa, nggak ada bagus-bagusnya. Buat saya jujur, ya lagi Tuhan ngomong saya lakuin. Selesai sudah. Istri saya lihat kok polos banget. Ya dasar kan saya laki. Tempatnya biru semua biru, gorden biru, ini biru semua biru. Sampai orang bilang, gua masuk ke sini pusing lu, biru semua. Ya karena Tuhan bilang biru, ya udah biru, atap biru, semua biru, semuanya biru saudara. Istri saya masuk, tidak ada indahnya. Boleh enggak aku percantik? Tanya Tuhan dulu. Doa, Tuhan bilang boleh. Ditaruhlah bunga-bunga. Saya bilang, kok jadi taman? Kasih bunga-bunga. Ada satu hari sudah, di doa 27 jam. Ada satu sesi jam 9 sampai jam 12 malam. Istri saya beberapa hari sebelumnya, dia bilang, Tuhan bilang aku harus taruh bunga hidup di situ. Dia taruh bunga hidup di kemah perjumpaan. Hari itu saya pimpin penyembahan. Saya mimpi nyembah. Tiba-tiba atmosfer itu berubah dari yang megah, jadi hal yang romantis. Lagunya pun berubah semuanya. Dan semua yang datang nangis, sudah. Semua yang datang sampai nangis. Ada satu orang laki-laki gagah, tinggi besar. Nangisnya kayak anak kecil. Maafkan. Nangis terus. Di jamaah Tuhan lawatan luar biasa, kuat sekali. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong ini. Semua yang datang, kasih bunga hidup. Dari mana sudah? Istri saya udah taruh sebelumnya. Berapa hari sebelumnya? Dibagi bunga hidup. Dan jumlahnya tidak kurang, tidak lebih dari yang hadir di ruangan itu. Semua dapat satu-satu. Lakukan aja apa yang Tuhan mau. Dia ngomong apa, lakuin aja. Saudara, Anda akan lihat Tuhan kerjakan yang dahsyat. Saya mau tutup dengan sebuah cerita, saudara. Nggak apa-apa ya? Saya lagi suka cerita, saudara. Baktera itu kan pernah ngasih tugas. HOC, dulu kan saya HOC, saudara. Sampai sekarang saya masih HOC di dadaku. HOC di dadaku. Dulu dikirim HOC itu diberi tugas Australia dan Oceania. Saya adalah orang yang selalu dikirim Pak Daniel seorang diri. Lone Ranger dengan alasan adalah kalau berdua ongkosnya berat. Jadi udah kamu sendiri aja. Jadi saya pergi kemana-mana terus saya sendiri juga. Saya diutus pergi. Waktu itu ke Solomon Island, saya masih ingat sekali. Ke Solomon Island saya pergi. Nyampe di Solomon Island, saya nggak kenal siapa-siapa. Orang yang dikasih tahu, sudah dikasih kenal ke saya, nomornya sudah nggak aktif. Saya datang nggak tahu ngomong ngapain. Hotel juga nggak, udah belum booking. Pergi aja. Ya puji Tuhan tuh lolos aja. Begitu saya keluar, yang saya lakukan pertama kali adalah beli SIM card dulu. Setelah beli SIM card, saya nanya hotel di tengah kota di mana. Oke, ada di sini. Sewa taksi sampai ke hotel. Sampai di hotel saya bergetar. Kenapa? Ini kali pertama saya keluar negeri antah berantah yang saya nggak pernah tahu, saudara. Saya tuh baru tahu, oh ada tuh negara Solomon Island, oh ada tuh Tuvalu, Vanuatu, Togo, Samoa tahu nggak? Oh ada tuh negara seperti ini. Saya ke situ saya nggak tahu siapa. Saya pertama kali saya bergetar. Tuhan, masakan aku datang, doa patok terus pulang. Masa tidak lakukan sesuatu sih Tuhan? Tuhan tolong aku Tuhan, please Tuhan tolong. Tahu sudah saya berbahasa lidah hampir 1 jam, nyembah sampai hampir 1 jam. Tapi waktu saya tanya Tuhan jawabnya apa? Kamu lapar kan? Ayo. Tuh di sana di sebelah ada Chinese food,
kamu makan di situ aja. Rohaninya di mana? Kadang-kadang Anda ini lebih rohani dari Tuhan kan? Tuhan cuma, kamu lapar kan? Tuh di sebelah ada Chinese food, makan di sana. Saya pergi ke sana. Saya duduk, saya makan sudah. Pada waktu saya makan, ada satu pelayan, kan orang hitam, orang Papua tinggi besar. Saya bilang, wih, kayak Bill Cosby nih. Yang ketawa Bill Cosby berarti usianya sudah bukan remaja. Wah, kayak Bill Cosby nih sudah. Saya tanya, Sir, are you Christian? Kamu Kristen bukan? Oh iya, katanya. Oh, saya datang dari Indonesia. Saya datang sendirian. Boleh nggak kamu makan bareng sama saya? Oh, nggak boleh, katanya. Oke, kalau gitu saya makan sendiri. Boleh nggak kamu duduk ngobrol temenin saya? Ah, itu boleh, katanya. Oke, duduk, saya makan, saya ngobrol. Saya masih ingat, saya pesen nasi goreng Szechuan. Saya ngobrol sama dia. Saya tanya, kamu orang Kristen yang baik nggak? Ke gereja nggak? Oh, gereja. Gerejanya apa? Oh, semua di sini hampir semuanya Anglikan. Oh, Anglikan seperti saya tanya dulu. Saya bilang ini, kamu tahu saya kesini buat apa? Gak tahu. Saya kesini berdoa buat Solomon Island supaya Tuhan hadir dengan nyata di Solomon Island dan memberkati seluruh penduduk negeri ini. Oh, thank you very much, thank you very much. Jadi ngomongnya pakai thank you very much, enggak thank you very much. Saya bilang, boleh nggak kamu saya doakan? Sebagai wakil dari penduduk Solomon Island saya berdoa. Boleh, saya doain. Waktu saya doain dengan bahasa Inggris yang ya bisa tapi nggak terlalu lancar banget lah. Saya doain saudara. Dia nangis. Waktu dia nangis, amin, dia bilang, I feel your heart. Aku rasain hati kamu. Oh ya? Emang kerasa? Saya punya keponakan. Dia itu pokoknya pelayan, ketua pelayan, jadi kayak pastor untuk anak-anak muda seluruh Anglican Church, saudara, di negeri itu. Oh ya, boleh saya ketemu? Boleh, rumahnya nggak jauh. Saya telepon suruh datang. Oke. Dalam hati saya, oh ternyata Tuhan suruh makan hanya untuk ketemu orang ini. Coba kalau saya ngomong, Tuhan, jangan main-main. Aku minta petunjuk, bukan suruh makan, Tuhan. Ketemu datang satu saudara, ponakan dia. Saya cerita lagi, saya doain. Kali ini didoain. Orangnya sampai jatuh dari kursi, saudara. Nangis gerung-gerung. Begitu selesai, dia bilang, you are man of God, you are man of God. Oh ya? Dia bilang, saya mau ketemuin kamu sama senior pastor semua gereja Anglikan. Oke. Lama nggak? Nggak lama, nggak jauh. Namanya Solomon Island segitu-gitu aja, Honoria, saudara. Kecil aja tempatnya. Ditelepon, datang saudara. Saya doain lagi, dijamah Tuhan lagi. Selesai, saya pergi saudara. Udah selesai. Pokoknya di zaman Tuhan, di tiga orang ini, dia bilang ini, nanti kamu pulang kapan? Wah, hari tanggal segini, hari ini, besok, lusa saya pulang. Oke, sebelum pulang, saya mau kenalin kamu sama jemaat saya. Oke. Saya nggak ngerti, jemaatnya siapa? Saya pikir orang kaya, ya dong, yang mungkin mau ngasih persembahan, tahu gimana, atau ngasih supaya saya tinggal di situ di rumahnya berapa hari, nggak tahu saya. Saya pergi ke satu pulau di mana konon ada perempuan yang dijadikan istri untuk Raja Salomo. Di situ, saya lupa pulaunya apa namanya. Saya pergi ke sana, saya pulang. Besokannya dia datang, diketok-ketok ada orang pakai baju seragam, saudara. Seragam kayak seragam tentara, dengan senapan. Saya bilang, aku mau dibunuh apa ya? Saya buka pintu, ternyata ada di sebelahnya, nggak kelihatan, ada pendeta. Halo, good morning. Ya,
Ayo mari, saya ada di sana. Di tempat makan ada yang saya mau kenalkan. Tapi kok kenapa tentara yang ngawal dia? Saya duduk sudah. Ternyata wakil presiden. Saya kaget saudara. Ini file, saya masih pakai celana pendek, pakai kaos kutung. Saya bilang, can you just please wait a moment, I'll change my clothes. It's okay. Duduk saya ngobrol. Saya suruh cerita kenapa. Saya ingat waktu kita suruh deklarasi, gelar karpet merah, dan lain-lain. Gelar karpet merah. Saya cerita semuanya. Saya kasih deklarasinya sudah terjemahan Inggris. Wah, it's a very good pray, kata dia. Dan akhirnya apa? Kalau kamu nanti pulang, kamu pulang kapan? Hari ini. Gak bisa tunda, gak bisa. Tunda aja. Dalam hati gua, udah. Tiket-tiket selanjutnya kemana? Saya masih pergi ke Samoa, pergi kemana-mana, saudara. Gak bisa. Saya harus pulang. Oke. Ini nanti akan dijadikan national pray. Dan akan dilakukan di semua gereja Anglikan. Kita akan buat karpet merah, kita gelar, dan kita doakan. Cuman dari modal apa saudara? Doa nangis tanya Tuhan, kudu ngapain? Dan disuruh apa? Makan. Anda kalau nggak dengar Tuhan, gawat saudara. Nih dengar Tuhan tuh asik. Kadang-kadang dia nyuruh sesuatu yang Anda nggak paham. Lo lagi ketakutan mau ngapain? Disuruh makan. Coba saya ngomong gini, Tuhan, gak lucu. Makan urusan nanti ini lo ngapain? Iya saudara. Nah hari itu saudara, saya terlambat pesawatnya. Sudah pasti terlambat. Itu ajudannya telepon ke bandara. Saya diantar naik mobil sampai ke sisi pesawat saudara. Paspor saya diambil, dicapin sisi pesawat. Sebenarnya tamu negara nih. Itu Tuhan. Percayalah, Tuhan kita dahsyat. Atau Tuhan suruh cerita satu lagi, boleh Bu ya? Atau udah aja? Terakhir sudah. Pengen cerita. Sama di Oceania saudara. Saya itu suruh pergi terbang dari satu negara ke negara lainnya. Dan hari itu nggak ada airline, adanya pesawat terbang yang kecil saudara, yang pakai baling-baling. Dan harganya itu akhirnya jadi mahal sekali. Kenapa saudara? Ya karena timbang berat badan, overweight. Harganya lebih mahal daripada, overweightnya lebih mahal daripada tiketnya. Tapi hari itu Tuhan bilang gini, taruh tasmu, gak usah dibawa. Taruh, kamu terbang ke sana, nanti pulang lagi. Jadi bawa cuma ransel kecil, titipin tasnya. Saya terbang saudara. Tapi saya tahu saudara, itu Tuhan yang ngomong. Jangan bawa semua barang-barang. Tuhan, aku ini masih punya kaos, masih punya ini untuk bagi-bagi orang sana. Taruh. Anda tahu saudara, kalau saya bawa, habis uang saya. Gak berat badannya udah lebih, apalagi barang. Saya terbang, saya pulang. Pada waktu pulang, saudara, Tuhan sudah bilang dulu. Saya ini minta maaf sekali lagi. Saya seringkali orang yang paling teledor, yang seringkali nggak seperti Anda. Prosedur semua dilakukan dengan cepat. Nginjak air, nginjak garam, nginjak darah, semuanya dilakuin. Pengurapan, tempel stiker, patok, apapun lah. Sampai bekas-bekas Anda tuh ada di seluruh negara, saudara. Saya hari itu saya selalu lupa. Berangkat saya lupa, pulang Tuhan bilang, ambil minyak urapan, tempel di pesawat. Saya ambil, saya tempel. Tuhan bilang, jangan buru-buru masuk. Doa sebentar. Saya tempel, saya diem. Yang belakang nunggu. Baru masuk, saudara. Yang belakang bingung lihat ini orang apa. Jadi pesawatnya itu cuma 8 orang. 8 orang, bule-bule yang habis surfing. Saya duduk di sebelah. Perempuan. Bajunya ketinggalan, cuma pakai BH doang. Maksud saya pakai bikini. Masih pakai baju minim banget, terlalu minim. Sedangkan kan saya imam. Kudus, kudus.
Saya pandang ke depan, mau ngelirik, jangan. Najis. Lurus ke depan. Pesawat terbang, gak lama, baling-balingnya mati satu, saudara. Pesawatnya gitu. Semua takut, saudara. Saya juga ketakutan. Saya yang takut mati, saudara. Saya nangis, beneran nangis. Saya karena udah mati kali ini, mati gua. Sambil handphone saya lihat foto anak sama istri saya, anak sama kecil. Saya bilang gini, Tuhan, Engkau pelihara mereka ya Tuhan. Aku pulang hari ini. Aku masih belum rela, tapi ya udahlah Tuhan. Rela nggak rela kan, ya mati aja udah. Dalam tanganmu Tuhan. Saya taruh, muncul di hati nyanyi satu lagu. I surrender all. Saya nyanyi sudah. Kenceng saya nyanyi. Boleh satu laki. Shut up. Saya balas. Kenapa? We are about to die. That's why I sing. Gitu. Kita mau mati. Ya itu sebabnya saya nyanyi mau mati. Itu bule sebelah memegang tangan saya, saudara. Imam Kudus jadi mau kepret jiwa. Dilema, saudara. Akhirnya apa? Berem. I surrender all. Sampai akhirnya, saudara, baling-balingnya nyala lagi. Terbang, landing, sudah ada belangwir di mana? Belangwir apa sih? Pemadam kebakarannya segala macamnya. Mendarat turun. Ini yang duduk sebelah lari peluk saya, saudara. Saya langsung bakar dupa pendamaian. Iya, saudara. Itu jadi dari apa? Dengar Tuhan bilang apa? Urapi pesawatnya. Saya selalu lupa. Makanya senang kalau pergi sama Mahanaim. Kenapa? Gak usah ngurapin, ada yang udah ngurapin pasti. Iya, saya lupa tapi saya dengar ngurapin. Dengar suara Tuhan. Amin, sudah. Dengar suara Tuhan. Jangan budek, dengar suara Tuhan. Kalau Anda dengar suara Tuhan, Anda akan lakukan apa yang Tuhan katakan. Anda dijamin Tuhan. Amin. Kalau Anda dijamin Tuhan, Anda akan lihat percepatan Agustus. Mari kita balapan. Saya waktu buiin ke tempat kita, saya ngomong saya mau ikuti jejak Mahanaim. Saya akan balapan. Walaupun saya kecil, mentil kayak cabai rawit, saya bilang saya mau balapan sama Mahanaim. Berani nggak? Berani. Kalah nggak? Kayaknya sih iya kalah. Cuman saya berani aja dulu, saudara. Ayo kita balapan. Saya sudah akan menghentikan semua pelayanan KKR besar. Saya bilang akan saya kirim anak-anak muda, anak-anak yang ini, kirim semua ke daerah-daerah. Pokoknya saya nggak mau tahu kamu harus khotbah bikin KKR, bikin mujizat. Saya kesinggung sama Mahanaim. Kenapa? Saya terinspirasi, nggak tahu ada nggak? Ada perempuan namanya siapa? Ajeng. Ada ya? Saya kan tahu dia kan dulu diuncal-uncal, saudara. Saya ngeliat di YouTube dia khotbah, saya bilang ini. Dia sudah khotbah kesaksian-saksi. Kok teman-teman gue kok nggak ada yang kayak gini ya? Saya bilang, mulai ketika pelayan baru, saya bilang sama teman-teman, gua nggak mau tahu. Tahun depan, bukan tahun depan, iya tahun depan. Siap-siap, kamu aku kirim, kamu tendangin semua kemana-mana. Bikin KKR, bikin kegerakan, bikin mujizat. Tuhan yang bikin mujizat, maksudnya bikin KKR dan undang Tuhan lakukan mujizat dimanapun. Kenapa? Ya biarin walaupun kita kecil, kita balapan. Mana Mahanaim yang ada di situ, bangun di situ, bangun di situ. Nggak, bercanda. Ampun Bu, ampun, nggak, maaf. Nggak, saya nggak berani sudah, takut saya itu. Maksud saya gini, kalau Mahanaim buat di situ, gabung.
Nah, kita pertandingan kita bukan menjadi siapa jadi lebih besar. Pertandingan kita adalah siapa yang paling menghamba. Semakin menghamba semakin menang. Bukan semakin hebat semakin menang, semakin menghamba semakin menang. Tahun depan, hati-hati Mahanaim. Ada suara jadi di belakang Anda akan susul Anda. Kalau Anda nggak lari cepat, saya lari cepat. Kalau saya kalah, saya bangkol Anda supaya saya ikutan cepat, saudara. Amin. Siap masuk masa percepatan, saudara. Terima kasih Tuhan, hamba selesai katakan. Apapun yang kau sudah katakan. Hamba tahu satu hal Tuhan, ini tempat ini adalah tempat di mana kegerakan besar lahir. Tempat ini tempat di mana Tuhan api lawatan itu dimulai. Tempat ini adalah tempat di mana dilahirkan orang-orang yang militan, orang-orang yang berani meletakkan segala sesuatunya buat Engkau Tuhan. Tempat ini adalah tempat di mana orang-orang berani Tuhan mengerjakan apa yang mustahil Tuhan. Hamba mengucap syukur buat tempat ini, buat Mahanaim. Hamba mengucap syukur Tuhan buat teladan yang Kau berikan di tempat ini di Mahanaim, Saudara. Buat hamba-Mu juga bisa belajar Tuhan untuk gimana mengejar akan hati-Mu, mengejar akan cinta-Mu, mengerjakan semua untuk Engkau dari cinta. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Agustus nanti Tuhan sesuai dengan Engkau janjikan Tuhan. Masa percepatan yang berlipat kali ganda akan terjadi buat Mahanaim. Kami tahu Tuhan, ini masa di mana semua yang menghalangi sudah diterobos, dihancurkan, dikilas habis Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.